Kira-kira Mas Dimas berhasil nemuin sesuatu nggak ya? Aduh, aku penasaran lagi. Telepon aja kali ya. Halo, Natasha. Halo Mas Dimas. Gimana Mas? Mas Dimas berhasil nemuin sesuatu? Aku udah dapetin alamat dari pasangan suami istri itu dari polisi. Setelah aku cek, ternyata cuma tanah kosong. Tadi malah aku ketemu sama preman. Dan aku dipukulin Natasha. Karena disangkanya aku berkeliaran di kawasan mereka. Jangan-jangan pasangan suami istri itu sebenarnya bagian dari komplotan penculik lagi Mas. Terus teman-temannya itu pada nggak suka Mas nyelidikin kasus ini, makanya akhirnya mereka ngehajar Mas dan nyerang Mas. Mungkin kamu bener Natasha. Mereka adalah kawanan penculik. Mas Dimas, aku rasa sekarang sebaiknya Mas Dimas pulang aja ya, biar aku obatin luka Mas. Nanti kalau Mas di situ terus makin bahaya Mas. Iya. Aku pulang sekarang ya. Oke Mas, aku tunggu ya. Asal ku melihatmu bahagia. Aisyah mana ya? Lagi dipanggil, Pak. Pak, Iya, Bu. Aisyah nggak mau makan. Dia nangis terus di kamar sambil meluki Juna. Sebentar. Sayang, Mama gak akan pernah ngelepasin Juna. Selamanya Mama gak akan pernah ngelepasin Juna. Aisyah, Ya Mas. gue tahu lo lagi sedih dan juga khawatir. Tapi lo harus makan. Kalau lo nggak makan nanti asinnya gimana? Kering lo. Kasihan Juna. Makan yuk. Demi Juna. Mas Setia benar. Aku harus makan demi Juna. Yuk. Aisyah, harusnya lo nggak perlu takut keluar kamar. Karena semuanya di rumah ini, Pak Juki, Bu Yanti, Akbar, itu bakal ngelindungin lo sama Juna. Iya, Aisyah. Nggak usah takut ya. Kita semua bakal jagain kamu sama Juna. Aisyah, kita kan satu keluarga. Kami akan selalu lindungin kamu dan Juna ya. Yang terpenting, kamu bisa jaga diri. Kamu harus makan. Jangan sampai nggak makan nanti sakit ya, Nak. Lo makan dulu ya. Sini, Juna. Nggak apa-apa Mas. Aku makan sambil gendong Juna aja. Bisa kok. Atau ibu aja yang gendong ya. Kamu apa, Aisyah? Apa aja Mas? Aku minum sop ya.
Assalamualaikum. Siapa itu, Bu? Jangan takut ya. Biar ibu yang bukain pintu. Bu. Pak ini jangan-jangan orangnya Mas Dimas lagi. Aisyah, kamu tenang. Aisyah. Aisyah. Waalaikumsalam. Pak RT. Ini, Bu, ada undangan kerja bakti. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Saya pamit, Bu, ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetangga, kasih surat undangan, Pak. Wow. Kok Aisyah ketakutan kayak gitu ya? Baru aja dia mau makan. Udah mikirnya macem-macem. Coba saya panggil lagi, Bu. Aisyah? Aisyah? Udah lo gak usah takut. Itu cuma tetangganya Pak Juki nganter undangan untuk kerja bakti kok. Bukan orang sukaannya Mas Dimas. Bukan Aisyah. Ayo Aisyah, kita makan lagi ya. Aman kok. Lo tenang aja. Aisyah, udah tenang. Itu bukannya orang sukanya Mas Dimas. Bukan Aisyah. Itu Pak Juki kenal kok sama orangnya. Iya Aisyah, itu Pak RT kok. Bapak kenal. Udah kamu lanjutin makan lagi ya. Udah, lo tenang aja ya. Aisyah, Ayo makan. ayo nak. Mas Dimas. Aisyah, Aisyah, kamu kenapa nak? Ya Allah. Aisyah kok jadi ketakutan kayak gitu sih, Pak? Aisyah kenapa sih? Setiap ada suara dipikir Dimas datang. Mas Dimas. Ya ampun kok sampai kayak gini sih lukanya. Aku obatin ya. Aku ambil obat dulu ya. Sakit ya? Aduh, Mas. Udahlah. Lebih baik kamu gak usah lanjutin lagi penyelidikan ini, Mas. Kamu lihat nih, kamu sampai terluka kayak gini. Untung mereka lepasin kamu. Kalau sampai kenapa-napa gimana? Kalau lebih parah? Terus gimana nasib bayi itu? Justru itu, Mas. Kalau emang bener Aisyah nemuin bayi itu, ya berarti emang bener Aisyah nemuin bayi itu di jalan, Mas.
Lebih baik bayi itu sekarang dirawat sama Aisyah. Daripada bayi itu jatuh ke tangan para gerombolan penculik itu lagi. Ya kan? Lagian Aisyah sayang kan Mas sama bayi itu. Jadi aku yakin Aisyah pasti akan ngerawat bayi itu dengan baik. Kamu benar, Natasha. Lagian ya Mas, dengan adanya bayi itu, aku yakin bayi itu juga akan membawa kebahagiaan buat Aisyah. Akan membuat Aisyah lupa tentang rasa sakitnya karena kehilangan Fadil. Aisyah pasti juga sekarang rasa sakit dan menderita, Mas. Ya kecuali kalau kamu emang tega dan jahat. Kamu gak mau biarin Aisyah bahagia dan kamu mau ambil bayi itu lagi dari tangan Aisyah. Bukannya begitu, Natasha. Cuma aku nggak tahu kenapa perasaan aku nggak enak. Aku ngerasa ada yang nggak beres. Itu pasti cuma perasaan kamu, Mas. Udah ya, jangan mikir yang aneh-aneh lagi. Dasar perempuan licik. Gayanya sok baik, sok peduli sama Dimas. Kenapa perasaan aku masih nggak enak ya? Jangan sampai Mas Dimas ambil Juna dan tahu siapa Juna sebenarnya. Sakit ya, Mas? Istirahat aja ya. Yuk, aku bantu. Bagus deh kalau Dimas menyangka orang tua bayi itu adalah gerombolan penculik. Berarti Dimas gak akan cari-cari mereka lagi. Atau jangan-jangan ini adalah rencananya si Bianca. Bianca nyuruh preman-preman itu untuk mukulin Dimas. Iya ya, emang kacau ya itu Bianca ya. Perempuan licik, sama licik itu sama si Natasha. Tapi bagus juga deh. Dengan kelicikan mereka, jadi membawa keuntungan buat aku. Jadi aku gak perlu lagi tuh capek-capek untuk bertindak. Mas Dimas langsung istirahat ya. Kalau bisa langsung tidur malah. Iya. Terima kasih, Natasha. Udah ngobatin aku. Sama-sama, Mas. Aku tinggal ya. Dia lagi nelpon sama siapa ya? Dari kemarin mau ngupingin gak berhasil. Mudah-mudahan sekarang aku bisa ngupingin. Ngapain? Tante lagi ngupingin saya. Iji, kegeeran ngupingin kamu. Orang saya lagi benerin kuping saya, terus saya mau pergi ke dapur kok. Perasaan saya dapur di sebelah sana ya. Kok tante malah ada di sini? Oh lupa, udah mulai usia, mulai pikun ya. Nenek, jaga mulut kamu ya. Ini rumah saya. Saya mau ke dapur, mau lewat sana dulu, mau lewat situ atau mau lewat belakang. Suka-suka saya dong. Jadi kamu yang ngatur.
aku masih belum tenang. Kalau belum bisa menemukan pasangan suami istri itu. Saya minta tolong kalian cari pasangan suami istri palsu. Untuk data-data dan KTP-nya saya kirim ya. Kalau sudah ketemu, langsung kabarin saya. Aisyah udah tidur. Setia, ibu gue khawatir ya. Gimana kalau Dimas beneran curiga? Bu, ibu nggak usah khawatir ya. Kita bakal jagain Aisyah kok. Iya Bu Yanti, tenang aja. Kita semua akan jagain Aisyah. Ya udah Bu, mendingan kita keluar yuk. Apaan ini? Hei. Dimas, lu ngapain sini? Selamat malam, Pak. Kami mau mengambil bayi Juna karena terbukti dia korban penculikan dan harus kami selamatkan untuk dikembalikan ke orang tua aslinya. Pak, maaf ya, nggak bisa seenaknya Anda seperti ini. Kami semua udah ngerawat Juna selama ini. Setia, jangan banyak bicara kamu. Pak, masuk aja Pak. Tunggu. Kalian jangan sembarangan masuk ya. Diam! Kamu nggak boleh melawan hukum. Dimas! Bar. Aduh, gimana ini? Astagfirullahaladzim, kok bisa kayak gini sih? Pak, biarin. Baik. Bayi ini biar saya ngambil. Sini Aisyah. Mas, Apa kembaliin sini? enggak mas. Mas jangan mas. Mas Dimas. Mas. Lepas. Mas jangan. Mas Dimas, aku mohon jangan mas. Mas aku mohon jangan mas. Ayo Pak. Lepasin. Mas Dimas. Jangan. Mas Dimas jangan. Mas. Apa kembaliin sini? Enggak mas. Mas jangan mas. Mas Dimas. Mas. Lepas. Mas jangan. Mas Dimas, aku mohon jangan mas. Mas aku mohon jangan mas. Ayo Pak. Lepasin. Mas Dimas. Jangan.
Dimas, jangan. Jangan ambil Juna dari aku, jangan, aku mohon, jangan. Jangan ambil Juna dari aku. Aisyah, Jangan ambil Juna, jangan. ada apa sih, Bu? Nggak tahu, kayaknya Aisyah teriak-teriak. Coba kita lihat ke kamarnya aja. Ayo. Jangan ambil Juna, jangan. Ya ampun, Aisyah kamu kenapa nak? Bu, barusan aku mimpi Bu kalau Mas Dimas sama polisi mau ngambil Juna dari aku. Aku takut banget, Bu. Aku takut, Bu. Ya Aisyah, udah jangan takut ya nak. Juna akan tetap bersama kamu. Ini semua cuma mimpi Aisyah. Sudah, Dimas nggak akan ambil Juna dari kamu ya nak. Sudah tenang. Halo? Pak, saya sudah selidiki, Pak. Ternyata KTP itu palsu, Pak. Dan nama yang ada di KTP itu juga palsu. Pasangan itu nggak ada datanya di mana-mana, Pak. Dan juga nggak pernah orang bertemu sama sekali ataupun melihat mereka, Pak. Bahkan sudah saya cek juga di sosial media, data mereka nggak ada, Pak. Jadi semuanya palsu? Iya, Pak. Apa mungkin memang benar mereka komplotan menculik ya? Saya rasa begitu, Pak. Makanya kami akan selidiki lagi, Pak. Oke. Kalau begitu, memang seharusnya bayi itu sama Isa aja daripada sama mereka. Jadi ternyata mereka memang benar komplotan penculik. Astaga, sebaiknya mungkin memang aku berhenti mikirin soal ini. Yang penting sekarang bayi itu sudah ada di tempat Aisyah. Dia pasti merawat bayi itu dengan baik karena Aisyah menyayanginya. Tapi perasaanku kenapa seperti ini ya? Perasaan aku gak tenang. Daripada gak bisa tidur, lebih baik aku kerja aja deh. Apa ini? Hasil tes darahnya Fadil.
Golongan darahnya Fadil AB. Golongan darah aku dan Aisyah kan A. Astagfirullahaladzim. Apa maksudnya ini? Jadi Fadil bukan anak aku. Terus Fadil anak siapa? Ini akan jadi patah hati kamu yang pertama, Mas Dimas. Tapi ini belum apa-apa. Karena masih ada kehancuran yang lebih besar lagi menunggu kamu. Siap-siap aja. Kamu cerain aja itu istri kedua kamu, apalagi istri kamu itu lagi hamil, anaknya orang lain. Emangnya kamu masih mau? Iya, terima dia. Nggak jijik apa? Keterlaluan kamu, Bianca. Kenapa? Tampar. Tampar aku. Apa memang benar yang dikatakan Mama Siska dan Bianca? Bahwa Fadil itu adalah anak setia. Jadi selama ini aku membesarkan anak setia. Aku berjuang keras untuk mendapatkan anak yang setia. Keterlaluan kamu, Aisyah. Mas Dimas. Mas Dimas mau kemana? Aku mau ketemu Aisyah, Natasha. Buat apa, Mas? Aku mau buat perhitungan sama dia. Perhitungan? Perhitungan apa lagi sih, Mas? Emangnya nggak cukup selama ini kamu udah jahatin dia? Kamu mau bully dia lagi? Mau fitnah Aisyah lagi? Mau bikin Aisyah makin menderita? Fitnah kamu bilang? Enggak, Natasha. Aku bukan mau fitnah dia. Karena aku punya bukti. Ini kamu lihat. Golongan darahnya Fadil. AB. Golongan darah aku dan Aisyah itu A. Berarti Fadil bukan anak aku. Dia anak setia. Tapi aku rasa itu nggak mungkin, Mas. Bisa jadi bukan anak kamu, bukan anak Pak Setia juga. Sekarang gini, Mas. Kamu ingat gak, kamu kan pernah cerita sama aku. Kalau dulu itu, waktu kejadian, kamu kira Aisyah itu tidur dengan Pak Setia, kamu kan udah tahu kebenarannya. Kalau itu semua tuh cuma rekayasanya Ibu Lydia. Jadi aku rasa nggak mungkin, Mas. Itu anaknya Pak Setia. Kalau sementara aja, Aisyah tuh belum pernah ngapa-ngapain sama Pak Setia. Udah, Mas. Sekarang kamu tenang dulu. Kamu berpikir yang jernih, Mas. Kamu juga pernah bilang sama aku kan, kalau anak kamu itu begitu lahir sempat menghilang. Ya kan? Iya, kamu benar, Natasha. Gimana kalau sebenarnya saat anak kamu itu hilang, terjadi sesuatu, Mas? Apa
yang kamu bilang benar juga, Natasha. Kalau aku boleh jujur, aku sebenarnya curiga, Mas. Apa jangan-jangan bayi anak kandung Mas itu ditukar? Kemungkinannya memang cuma satu. Anak kandung aku ditukar. Terus, kalau begitu Fadil anak siapa? Biar lebih jelas, sebaiknya memang aku harus ketemu sama Aisyah. Asal ku melihatmu bahagia. Kemungkinannya memang cuma satu. Anak kandung aku ditukar. Terus, kalau begitu Fadil anak siapa? Biar lebih jelas, sebaiknya memang aku harus ketemu sama Aisyah. Ngomong apa sih itu Dimas sama Natasha? Aduh, Dimasnya mau pergi. Hah? Dimas! Dimas! Kamu mau kemana sih? Ini udah malam loh. Sebagian besar kejahatan yang terjadi pada Aisyah dulu ada hubungannya sama Mama. Apa kali ini juga? Natasha, sampai aku pulang tolong pastikan Mama jangan kemana-mana ya. Kamu ini ngomong apa sih? Memangnya Mama punya salah apa sama kamu? Kok ngomongnya begitu? Aku banyak sekali pertanyaan untuk Mama yang harus dijawab. Jadi tolong tunggu aku pulang di sini. Ini ada apa sih ya sebenarnya? Kalau nggak ngerasa ngelakuin apa-apa, ya Tante Lydia nggak usah takut dong. Nggak usah khawatir. Kecuali Tante Lydia buat salah ya. Takut ya. Hati-hati ya Tante. Ntar kesambar petir loh. Ih, serem. Ngomong apa sih? Gak jelas deh. Aku yakin banget, 1000%. Itu perempuan licik pasti punya niat busuk. Kalau gitu, sebaiknya aku kasih tahu ke Bianca. Iya, kasih tahu ke Bianca. Oke, aku harus nelfon Bianca. Mama Lydia ini nelfon. Biarin. Jangan diangkat dulu. Kita tunggu 1 menit. Mama hitung ya. Kenapa sih mesti kayak gitu, Mah? Kok dia nggak angkat sih sama dia? Cepetan dia angkat deh, Bianca, ini penting banget. Shh, biarin. Tadi dia emosi tahu. Ya. Halo, Ibu Lydia. Bu Siska, tolong kasih handphonenya ke Bianca ya. Saya mau bicara sama Bianca. Oh, nggak bisa Bu. Biancanya lagi sibuk. Ngomong sama saya sama aja kok. Nanti saya sampaikan lagi sama Bianca.
Saya mau bicara penting sama Bianca. Ini berita penting banget buat dia. Kalau kamu nggak kasih handphone ini ke Bianca, dia sendiri yang bakal rugi. Oke. Saya kasih ke Bianca ya. Ya, Mama Lydia. Kenapa, Ma? Bianca, kamu denger ya, kamu denger baik-baik omongan Mama nih. Jadi, Natasha itu kayaknya punya rencana baru deh. Tapi, Mama nggak tahu rencana apa itu. Dan gini, by the way, kamu bilang kan kalau kamu itu punya bukti kalau Natasha itu adalah palsu, ya kan? Iya. Terus kenapa? Kok pakai nanya? Ya udah, ngapain juga kamu tunda-tunda, bongkar aja sama ke Dimas. Supaya dia itu nggak bikin suasana situasi jadi makin rusuh. Tunggu deh, Ma. Aku mau tanya sama Mama. Emangnya Mas Dimas kemana? Ada di rumah nggak? Itu dia. Dimas itu sekarang lagi pergi. Tapi Mama nggak tahu dia pergi kemana. Yang pasti sih kayaknya dia lagi marah gitu deh. Soalnya dia pakai ngancem Mama segala. Pakai bilang begini, Mama tuh nggak boleh pergi, nggak boleh kemana-mana sebelum dia balik, sebelum dia pulang. Gitu. Kok aneh banget? Emangnya dia mau ngapain? Itu dia, Mama juga nggak tahu. Tapi dia sempat bilang begini sama Mama. Banyak hal yang akan Dimas tanyakan sama Mama sebelum pulang. Gitu aja sih yang dia omongin. Bingung kan? Makanya Mama juga heran. Ini aslinya sih Mama deg-degan nih. Kira-kira apa ya yang akan dia tanyain? Ya udah deh, Ma. Aku kesana sekarang. Iya, ya udah cepetan ya. Kamu mau jalan kan? Ya, Ma, yuk kesana. Yuk, Mama temenin deh. Ayo. Mama kepegang. Enak anak Mama, udah pup, udah ganti popok, udah wangi lagi. Sekarang kita ke kamar minum susu ya. Oke. Ngopi dulu, Pak. Iya, makasih Bu. Makasih Bu. Aisyah! Di mana Aisyah? Saya mau bicara sama dia. Mas Dimas. Kok diem aja? Atau saya masuk sendiri? Saya tahu Anda orang kaya. Tapi bisa nggak sopan sedikit? Ada hal penting yang harus saya bicarakan sama Aisyah. Saya nggak ngizinin Anda masuk. Saya suaminya. Kamu nggak berhak melarang dia. Enggak! Saya bilang enggak, Bu! Ya wah, astagfirullahaladzim. Dimas! Dimas! Aisyah! Dimas! Aisyah. Aku mau kasih tahu kamu satu hal. Ternyata Fadil bukan anak aku. Aisyah, cukup. Mas Dimas udah tahu kalau Fadil bukan anaknya. Jangan-jangan dia udah tahu juga kalau Juna adalah anaknya. Dan dia datang ke sini untuk ambil Juna dari aku. Jangan berani sentuh Aisyah. Kalian kenapa sih? Saya lagi bicara sama istri saya. Aisyah, Fadil bukan anak aku, bukan anak kita. Kita udah ditipu, Aisyah. Selama ini kita menganggap Fadil adalah anak kita, tapi ternyata bukan. Dan sekarang aku nggak tahu, Aisyah, anak kita ada di mana.
Apa pernah terpikirkan sama lo? Siapa orang yang bertanggung jawab di balik semua ini? Maksud kamu apa? Ya orang yang selama ini fitnah Aisyah. Lepasin aku, Dimas. Lepasin saya. Lepasin nggak? Enggak, Ma. Bianca, aku nggak akan lepasin mama kamu. Sebelum kamu kasih tahu aku di mana anak kandung aku. Lepasin mamaku. Di mana anak aku? Di mana? Kamu masih mau ketemu sama anak kamu kan, Mas? Kamu masih mau ketemu dia dalam keadaan hidup kan? Dalam keadaan sehat? Sekarang kamu lepasin mamaku. Bianca, kamu jangan berani macam-macam ya sama anak aku. Atau aku nggak akan membiarkan kamu hidup. Di mana anak? Halo, Bianca. Ada apa? Di mana anak kandung aku? Mas, kalau kamu masih mau ketemu sama anak kamu dengan keadaan selamat, kamu datang ke alamat yang akan aku kirim sekarang juga. Dan ingat, kamu datang gak usah bawa handphone, gak usah kasih tahu orang lain, apalagi polisi. Kalau sampai kamu ngelanggar itu semua, kamu gak akan lagi ketemu sama anak kamu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.